Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Area Inspiratif Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi deret geometri. Beberapa contoh soal akan saya tampilkan pada konten ini. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, pada contoh soal pertama, deret geometri, kita harus memahami bahwa di dalam deret geometri itu ada dua rasio yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Pada contoh soal nomor 1, saya berikan rasio yang lebih daripada 1. Rumus Sn sama dengan A dikali rasio pangkat N kurang 1 dibagi R dikurang 1. Rasio dikurang 1. Baik, langsung kita ke contoh soal. Diketahui 5 tambah 15 tambah 45 tambah dan seterusnya. Tentukan S8. Kita harus tahu makna S8 adalah jumlah sebanyak 8 suku pertama dari deret tersebut. A dalam soal tersebut adalah 5 dan rasio sama dengan suku kedua dibagi suku ke-1, yaitu 15 dibagi 5, rasio sama dengan 3. Langsung saja kita kerjakan. Sn dalam hal ini harus kita pahami adalah S8, yaitu jumlah sebanyak 8 suku pertama. A 5, buka kurung, rasio pangkat N. Rasio 3 dipangkatkan N8, kemudian dikurang 1. Baik, dalam hal ini harus berhati-hati. Yang dikurang 1 bukan N-nya, tetapi nanti hasil dari rasio pangkat N. Berbeda dengan rumus barisan geometri. Di sini pangkat N-nya yang dikurang 1. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dibagi. Rasio dikurang 1. Rasio yang tadi 3, kita kurang 1. Baik, kita lanjutkan langkah berikutnya. 5 dikali 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 artinya 3 kali 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 3. Sebanyak 8 kali 3 ya. 3-nya sebanyak 8 kali. Maka didapatkan hasil 6.561 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Kita harus sudah tahu 3 kurang 1 adalah 2. Baik, tinggal kita lakukan perhitungan lanjutan. 5 dikali 6.561 dikurang 1 adalah 6.560. Kemudian dibagi 2. Dalam hal ini kita bisa langsung kalikan kemudian bagi 2. Atau boleh juga 6.560 kita bagi 2, baru kita kali 5. Baik, pada contoh ini saya akan mengalihkan 5 dikali 6.560 adalah 32.800. Kemudian kita bagi 2. Sehingga kita dapatkan hasil akhir 32.800 dibagi 2 adalah 16.400. Sehingga S8 atau jumlah sebanyak 8 suku pertama dari deret 5 tambah 15 tambah 45 tadi soalnya adalah 16.400. Oke, demikian penjelasan soal paling dasar dari sebuah deret geometri dengan unsur rasio adalah lebih dari 1. Oke, berikutnya kita ke contoh soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 1 kita berikan soal rasio lebih dari 1. Maka pada contoh kedua ini kita gunakan yang rasio kurang daripada 1. Sebagai contoh, diketahui barisan deret sebagai berikut. 1000 ditambah 500
ditambah 250 dan seterusnya. Kita tentukan jumlah sebanyak 10 suku pertama atau kita simbolkan S10. Baik, di dalam soal ini pertama kali kita tentu saja menentukan yang diketahui, langsung ke langkah penyelesaian. A sama dengan 1000. Kemudian rasio adalah suku kedua dibagi suku ke-1, atau boleh juga suku ke-3 dibagi suku kedua. Kita peroleh 500 per 1000. Setelah kita sederhanakan 500 per 1000 menjadi 5 per 10, dan paling sederhana adalah setengah. Rasio sama dengan 1 per 2 atau setengah, maknanya adalah kurang daripada 1. Artinya kita gunakan rumus SN yang digunakan untuk rasio kurang daripada 1, yaitu seperti ini. A dikali 1 dikurang rasio pangkat N dibagi 1 dikurangi rasio. Rumusnya sangat mirip sekali, perbedaannya hanya pada letak rasio yang berada di belakang kalau rasionya kurang daripada 1, dan berada di depan kalau rasio yang lebih daripada 1. Langsung kita kerjakan. SN. Di sini yang ditanyakan adalah suku SN adalah jumlah sebanyak 10 suku pertama. Kita masukkan angka 1000. 1 dikurang rasio sudah kita dapatkan tadi setengah, dipangkatkan N, yaitu sebanyak 10 suku atau N-nya sama dengan 10, dan 1 dikurangi setengah. Oke, sampai proses ini kita tinggal mengerjakan, mengoperasikannya dengan teliti. 1000 dikali 1 dikurang setengah dipangkat 10, kita 1 per 1. 1 pangkat 10 tetap 1. 2 pangkat 10 itu kita sudah ketahui adalah 1024. Dibagi 1 dikurangi setengah adalah setengah. Oke. Sampai sini kita tinggal mengoperasikan. Untuk menyelesaikan ini kita harus mengubah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 1024. Sehingga kita dapatkan 1024 per 1024 sama dengan 1. Kita kurang 1 per 1024. Sebelum saya lanjutkan, kalau di sini 1 dikurangi 1 per 3, maka kita ubah 1 menjadi angka yang sama. 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Ini hasilnya adalah 2 per 3. Atau boleh juga, seandainya soal yang lain, 1 dikurangi 1 per 500. Artinya kita ubah 1 ini menjadi angka 500 juga. Per 500 dikurangi 1 per 500. Karena jika suatu pembilang dan penyebut memiliki angka yang sama, maka otomatis adalah hasilnya 1. Kita lanjut. 1024 per 1024 dikurang 1 per 1024. Kita dapatkan atau peroleh hasil 1023 per 1024. Oke, jadi hasil dalam kurung kita peroleh ini. Kita tinggal lanjutkan. Tadi sudah kita peroleh bahwa di dalam kurung 1 dikurang 1 per 1024 adalah 1023 per 1024. Kita masukkan ke dalam sini, lalu kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Di dalam kurung sudah kita peroleh 1023 per 1024. Kita kalikan. 1000 dikali 1023. Kita tulis dulu 1023. Kita tambahkan 0 sebanyak 3 kali. Kemudian per 1024. Operasi bagi kita ubah menjadi operasi kali. Sedangkan setengah atau 1 per 2 kita ubah menjadi 2 per 1. Bagi menjadi kali, 1 per 2 menjadi kebalikannya 2 per 1. Sampai sini kita tinggal menyederhanakan. 1.023.000 kita kali 2 menjadi 2.046.000 dibagi 1024.
sampai sini jawaban kita sudah betul, tinggal menyederhanakan. Tadi sudah saya hitung bahwa ini bisa kita sederhanakan berkali-kali dengan dibagi 2. Atau kalau Anda menggunakan kalkulator, Anda langsung bisa menggunakan ini semua dibagi 16. Oke, dibagi 2 berapa kali? Atau kalau ingin sekali bagi, dapat dibagi 16. Sehingga akhirnya kita akan memperoleh hasil 127.875 per angkanya adalah 64. Oke, 127.875 per 64. Ini jawaban paling sederhana. Namun apabila Anda mengerjakan soal esai, sampai di sini pun jawaban Anda sudah benar. Baik, silakan dipahami. Oke, baik. Langsung kita berlatih pada soal berikutnya. Diketahui pada deret geometri, suku ketiga adalah 100 dan suku keenam adalah 12.500. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut. Atau 8 suku pertama itu kita simbolkan S8. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus ketahui bahwa menentukan S8, kita terlebih dahulu mengetahui berapa rasionya, berapa awalnya, dan berapa rasionya. Sedangkan N sudah diketahui adalah 8. Untuk menyelesaikan soal ini, tentu saja kita harus mengeliminasi menggunakan data-data yang disediakan. Langsung kita kerjakan. Diketahui tadi suku ketiga adalah 100 dan suku ke-6 adalah 12.500. Kita gunakan dulu suku ke-6 sesuai dengan aturan barisan geometri. UN sama dengan A dikali rasio pangkat N kurang 1. Suku ke-6 kita tulis kembali A belum diketahui, rasio belum diketahui, N kurang 1, 6 kurang 1 adalah 5, sama dengan 12.500. Kemudian yang diketahui berikutnya, suku ketiga tetap A belum diketahui, rasio tetap kita tulis rasio N kurang 1, 3 kurang 1 yaitu 2 sama dengan 100. Oke, mengeliminasi pada barisan geometri atau soal ini khususnya deret geometri bukan dikurang namun dibagi. A dibagi A1, rasio pangkat 5 dibagi rasio pangkat 2. Dalam eksponen kalau bilang berpangkat dibagi maka pangkatnya kita kurangkan. 5 dikurang 2, 3. 12.500 dibagi 100. Ini mudah sekali, kita tinggal menyederhanakan nolnya hilang menjadi 125. Oke, kita bisa lihat di sini 1 dikali R pangkat 3 sama dengan 125. Kita boleh menyederhanakan dan menghilangkan angka satunya menjadi rasio pangkat 3 sama dengan 125. Artinya rasio sama dengan akar pangkat 3 dari 125. Sehingga kita peroleh berapa akar pangkat 3 dari 125? Oke, betul sekali 5. Setelah memperoleh rasio sama dengan 5, kita masukkan atau substitusi ke salah satu persamaan yang ingin kita gunakan dalam hal ini untuk menentukan berapa nilai A. Kita pilih yang lebih sederhana. A dikali rasio pangkat 2 sama dengan 100. A dikali rasio pangkat 2 sama dengan 100. Kita substitusikan rasio sama dengan 5. A dikali 5 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian A dikali 25 sama dengan 100. Kita bisa lanjutkan di sebelah sini. 25A sama dengan 100. Otomatis A sama dengan 100 dibagi 25. A sama dengan 100 dibagi 25 adalah 4. Oke, sampai di sini kita sudah memperoleh A sama dengan 4 dan rasio sama dengan 5. Artinya
proses kita berlanjut dengan menentukan berapa S8. Oke, kita lanjutkan. Didapatkan hasil eliminasi tadi A sama dengan 4 dan rasio sama dengan 5. A 4 rasio 5 adalah rasio yang lebih daripada 1. Kita gunakan rumus SN untuk rasio yang lebih dari 1, yaitu A dikali rasio pangkat N dikurang 1 dibagi rasio dikurang 1. Soal tadi menanyakan S8, jumlah sebanyak 8 suku. Kemudian kita ganti A sama dengan 4, kemudian rasio kita ganti 5, kita pangkatkan N8 dan dikurang dengan 1, kemudian dibagi dengan rasio dikurang 1, yaitu 5 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan hasil 4 dikali 5 pangkat 8. Berapa? Oke, sudah saya hitung tadi. 5 pangkat 8 adalah 390.625. Kemudian dikurang 1. Dibagi 5 dikurang 1. 4. Oke. Oke, hasil 4 dikali 390.625 dikurang 1 dibagi 4. Kita sederhanakan atau lanjutkan menjadi 4 dikali 390.624 dibagi 4. Kebetulan di sini kita melihat ada dua angka 4 yang bisa disederhanakan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Atau bisa kita sederhanakan sehingga kita peroleh hasil akhir menjadi 390.624. Ini adalah sesuai pertanyaan di awal tadi. Berapakah nilai S8? Jadi, jumlah sebanyak 8 suku pertama adalah 390.624. Oke, bisa dicek dan dipelajari karena nanti akan banyak sekali dengan tipe jenis soal yang terlebih dahulu kita mengeliminasi untuk mendapatkan nilai awal dan rasio dari deret ataupun barisan geometri. Silakan catat. Oke, kita lanjut. Di dalam deret geometri ada satu materi unik yang disebut dengan deret geometri tak hingga. Apa maksudnya tak hingga itu? Di sini tidak ditanyakan jumlah N yang pasti atau disebutkan. Contoh S10, S20, S2000, S2 juta, S200 juta. Tidak dinyatakan seperti itu, tetapi ditanyakan jumlah tak hingga. Jumlah tak hingga ini artinya penjumlahan sampai suku terakhir yang tidak disebutkan nilainya dengan arti nilainya sangat besar sekali. Kita lihat, untuk deret geometri tak hingga itu hanya berlaku untuk deret yang memiliki rasio kurang daripada 1. Artinya angkanya, nilainya makin lama makin mengecil. Kalau rasionya lebih daripada 1, tidak ada atau tidak bisa dihitung jumlah deret geometri tak hingganya. Langsung kita lihat. Diketahui barisan 300 tambah 100 tambah 33 1/3 tambah dan seterusnya. Tentukan jumlah tak hingga. Ini adalah jumlah atau simbol tak hingga. Bisa seperti itu. Kadang-kadang buku juga seperti itu. Yang penting maknanya sama adalah jumlah tak hingga dari deret geometri. Kita bisa menuliskan rumusnya adalah A dibagi 1 kurang rasio. Anda bisa lihat di sini hanya menentukan A dan rasio. Kita tentukan dulu A dan rasio. A dari deret ini adalah 300. Sedangkan rasio, kita sudah paham semua bahwa rumusnya adalah suku kedua dibagi suku ke-1. Rasionya sama dengan 100/300. Dan ini bisa kita sederhanakan rasio menjadi 1/3. A 300, rasio 1/3, kita langsung bisa menghitung. A dibagi 1 dikurang rasio. A 300 dibagi 1 dikurang rasio yang kita dapatkan tadi adalah 1/3. Sehingga kita bisa menghitung 300. 1 dikurang 1/3. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa
kita ubah 1 menjadi angka yang sama, yaitu 3/3 dikurangi 1/3. Kita lanjut. 300 dibagi 3/3 kurang 1/3, kita peroleh 2/3. Sehingga hasil akhirnya 300. Operasi bagi kita ubah menjadi kali, dan 2/3 kita lakukan kebalikannya menjadi 3/2. Bagi menjadi kali, 2/3 menjadi 3/2. Sehingga kita lanjutkan. 300 dikali 3, 900 dibagi 2. 900 dibagi 2 tepat kita dapatkan 450. Inilah yang disebut dengan jumlah tak hingga dari deret 300 tambah 100 tambah 33 1/3 sampai jumlah yang tak terhingga. Kita mendapatkan jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah 450. Pada soal berikutnya akan ditanyakan hal lain dari deret geometri tak hingga. Bisa menanyakan awalnya, bisa juga menanyakan rasionya. Silahkan dipelajari.